kamu sering kepikiran ide-ide baru dan ide-idenya kamu itu out of the box. Mungkin kamu talent pertamanya yang dominan adalah ideation. Nah, mungkin kamu pengen tahu nih kenapa ya kok aku tuh gampang banget buat kepikiran suatu hal yang baru, yang aneh-aneh, yang unik. Nah, kamu harus cari tahu nih fakta-faktanya di sini. Oke, jadi kamu udah mulai aware nih kalau kamu tuh gampang banget mikirin hal-hal yang out of the box, memunculkan ide-ide baru. Nah, itu adalah jalan ninja kamu nih sebagai pemilik talent ideation. Jadi, si ideation ini adalah seorang pribadi yang antusias dengan ide-ide baru. Mereka bisa menemukan hubungan nih antar hal-hal yang kelihatannya itu tidak terkait, tapi itu jadi bahan untuk kamu memunculkan ide baru itu. Terus kamu itu juga orangnya kreatif, terus ketika ada sesuatu nih, kepikiran sesuatu nih, biasanya kayak auto ada sesuatu yang muncul dalam pikiran, sudut pandang yang lain gitu. Kamu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda yang biasanya out of the box dari orang-orang kebanyakan. Itu adalah kuncinya kamu. Kamu juga senang mengeksplorasi dan juga melihat kemungkinan gimana sih kalau gagasan itu tuh terwujud. Jadi bisa mengide, lalu juga bisa membayangkan juga kira-kira kalau ide itu direalisasikan apa yang akan terjadi. Sebagai orang ideation, kamu itu butuh untuk leluasa mencurahkan ide-ide kamu, dan pengennya sih kalau ide-ide kamu itu direspon secara baik gitu dengan teman-teman tim di kamu. Nah, kamu juga butuh ruang untuk mengeksplorasi dengan cara membuat ide ini menjadi karya yang nyata, entah itu berupa seni atau berupa kegiatan, konsep kegiatan seperti itu. Kamu butuh ruang untuk merealisasikan ide. Nah, tapi ada juga nih tantangannya alias hal yang perlu kamu antisipasi, yaitu kamu bisa jadi terlalu lama fokus pada ide tersebut tanpa realisasi. Nah, pernah dengar gak sih quotes yang bilang kalau ide itu murah, yang mahal itu adalah eksekusinya. Nah, ini adalah tantangan kamu nih, biar ide kamu itu gak cuma jadi ide doang, tapi bisa diwujudkan di dunia nyata. Nah, juga banyak nih beberapa cara untuk kamu berkembang. Jadi biar ideation ini bisa jadi senjata untuk produktivitas kamu, yaitu dengan memperkaya referensi atau wawasan, dan sebisa mungkin cari suatu topik yang kamu bisa dalami. Makanya nih kamu bisa mengeksplor ide pada suatu topik tersebut. Nah, terus juga penting nih untuk menemukan metode yang sistematis untuk mengolah ide menjadi karya yang nyata dan bisa dinikmati, bisa dilihat oleh orang lain, misalnya dengan metode design thinking seperti itu. Kak, kalau misalnya nggak punya bakat ideation atau ideation aku lemah tuh gimana sih? Nah, untuk kamu yang mungkin merasa seperti itu ya, atau mungkin sudah muncul di hasil asesmennya kalau ideationnya itu agak di bawah, mungkin buat kamu itu gagasan baru, ide-ide unik itu tidak langsung muncul ketika ada sesuatu, langsung nggak kepikiran aja gitu. Mungkin kamu memikirkan hal yang lain ya, sesuai dengan dorongan bakat kamu yang lain, tapi mungkin hal itu bukan gagasan baru. Karena untuk yang ideationnya kuat, gagasan baru itu langsung muncul secara alami. Nah, tapi tenang aja, karena ide baru itu gak selamanya harus original, gak harus diciptakan sendiri ya. Karena ya sekarang nothing is original. Itu hal-hal yang baru sekarang itu adalah kumpulan dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Jadi kamu bisa banget untuk mencari referensi dari luar nih, untuk memperkaya wawasan kamu, untuk kamu jadi bahan buat membuat ide. Terus juga kamu bisa banget untuk aktif terlibat dalam kegiatan brainstorming. Brainstorming itu ketika dalam suatu tim melakukan curah pendapat, langsung popping up berbagai ide yang pertama muncul lah di pikiran kamu.
ketika di sesi brainstorming kamu juga bisa memperhatikan ide-ide orang lain itu seperti apa. Nah, bisa jadi nih kamu setelah melihat proses itu, ketika terlibat dalam proses brainstorming, kamu jadi bisa mendapatkan gagasan dari orang-orang lain. Gitu deh. Terus potensi kekuatan apa sih yang bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya bakat ideation? Nah, bakat ideation ini ketika dikombinasikan dengan bakat communication misalnya dan WOO, bisa jadi orang ini akan kuat di aktivitas-aktivitas, punya potensi kekuatan di selling, kegiatan penjualan, lalu juga bisa komunikasi dengan baik, meyakinkan orang tersebut untuk membeli produk yang kamu tawarkan ya. Lalu juga di aktivitas marketing yang mana bisa membuat kamu punya tipe kekuatan atau personal branding seller. Nah, kalau misalnya kamu punya ideation, lalu juga punya analytical, bisa jadi kamu itu punya potensi kekuatan di drafting, membuat blueprint dari suatu rancangan. Kamu mungkin juga punya potensi kekuatan di designing ya, mendesain sesuatu, merancang sesuatu dengan ya perhitungan-perhitungan tertentu ya. Nah, kalau misalnya mungkin ditambah dengan jika kamu punya skill di visual art atau mungkin di program, kamu bisa jadi desainer nih. Mau desainer rumah, desainer program, itu adalah personal branding atau tipe kekuatan yang mungkin kamu miliki kalau kamu punya dua bakat itu ya, ideation sama analytical. Terus contoh peran atau profesi apa aja sih yang butuh bakat ideation ini? Nah, misalnya di bagian-bagian advertising, periklanan, marketing ya, pemasaran, karena ya butuh ide-ide baru lah ya untuk bikin suatu produk itu menarik, atau mungkin cara memasarkannya ke orang itu yang menarik ya, dengan ide-ide marketing yang kreatif di sosial media misalnya. Terus juga bisa jadi desainer atau pengembang produk baru gitu, bagaimana produk ini bisa terwujud dari ide-ide yang kamu punya. Itu ada peran yang kuat dari bakat ideation. Sebelumnya kita udah ngomongin soal bakat futuristik, kita udah ngomongin soal bakat strategik. Terus sekarang kita ngomongin ideation. Kok kayaknya sama-sama ada persamaannya ya? Nah, sebenarnya ya memang ada persamaannya, yaitu sama-sama memang berorientasi ke depan dan berpikir imajinatif gitu. Karena sama-sama membayangkan apa yang terjadi jika sesuatu itu dilakukan. Jadi sama-sama memang belum ada, tapi mereka dari ideation, strategic, dan futuristik ini punya pendekatan yang berbeda. Misalnya ideation ini ya memunculkan ide-ide baru, yang strategik ini bagaimana menyusun langkah untuk mencapai itu, lalu futuristik juga menggunakan pendekatan visi bayangan ketika sesuatu itu terjadi di masa depan gitu. Jadi memang temenan ya, tiga ini kayak saudara kembar triplets gitu ya, tapi ini memang punya keunikan masing-masing gitu. Cuman memang yang perlu di take notes adalah si ideation dan futuristik ini perlu diperhatikan ya, untuk ide-idenya ini, pemikirannya ini, visinya ini perlu dibuat langkah atau strategi atau ya cara apapun lah, gimana biar visi atau ide itu bisa terwujud ke dunia nyata. Karena ya rentan ngide atau ngevisi doang tanpa realisasi. Sementara kalau strategik ini kan kebayang adalah langkahnya, strateginya gimana biar sesuatu itu tercapai gitu ya. Oke, terus gimana nih kalau ada orang yang punya bakat ideation, strategik, dan futuristik nih di satu orang, sama-sama kuat nih, mungkin sama-sama 7 teratas gitu. Nah, ini tuh mungkin bisa kita bayangin ya, kalau orang itu tuh kayak perencana masa depan banget. Dia itu bisa membayangkan situasi ke depan seperti apa ketika di masa depan. Itu juga munculnya dari ide-ide kreatif
dia mengide soal masa depan, lalu dia juga bisa merumuskan langkah-langkah untuk mencapainya gitu. Ada sisi-sisi kreatifnya, lalu juga ada ya sisi realistisnya lah, gimana biar hal itu tuh bisa terjadi. Oh, mantap banget nih kalau satu orang punya 3 bakat keren ini. Terus kalau misalnya orang itu punya bakat ideation, punya bakat strategik, tapi mungkin lemah di bakat futuristiknya, apa yang terjadi? Nah, mungkin orang ini banyak ide, terus tahu cara pencapainya, tapi mungkin ya berorientasinya pada jangka pendek atau jangka menengah, bukan jangka panjang ya seperti futuristik. Lebih ke short term atau mid term seperti itu. Terus apa kabar nih kalau orang itu punya bakat ideation, punya bakat futuristik, tapi lemah di bakat strategiknya? Oh, oke. Ini mungkin ada jebakan Batman-nya ya, karena dia ini tuh punya banyak ide terkait masa depan, tapi mungkin tidak tahu atau tidak terbayang bagaimana mewujudkan bayangan itu, cita-cita itu, visi itu gitu. Bagaimana langkah-langkah mencapainya mungkin nggak kebayang gitu. Nah, ini rentan nol tanpa realisasi nih. Jadi untuk kamu yang mungkin strateginya agak di bawah, mungkin kamu bisa kolaborasi dengan orang yang strategiknya itu kuat, atau kamu bisa menggunakan bakat kamu yang lainnya yang kuat ya untuk membantu kamu meraih cita-cita itu. Misalnya kamu punya bakat learner atau punya bakat input, kamu bisa mengumpulkan, mencari, mendalami sumber daya yang kamu punya, yang kamu butuhkan untuk mencapai cita-cita itu. Seperti itu. Boleh dong untuk kamu yang punya bakat ideation kuat bisa mention atau komen di kolom di bawah, karena aku nih juga bakat terkuatnya ya nomor 1 itu adalah ideation. Jadi aku ngerti banget gimana serunya ya punya bakat ideation, karena ya emang ketika ngelihat sesuatu tuh jadi kayak emang langsung punya ide-ide baru, kreatif gitu. Dan aku pun juga mungkin mendalami ya, mungkin bisa dibilang aku juga senang berperan ya sebagai konten kreator gitu, karena mengide konsep konten, lalu juga merencanakan sebuah online branding, itu adalah hal-hal yang aku suka. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa relate nih dengan yang apa aku ngomongin hari ini, jadi boleh banget kamu dalami lagi ide-ide kamu. Kamu harus embrace kalau kamu tuh punya bakat ideation, dan itu akan jadi senjata kamu deh buat kamu excellent. Oke, sampai jumpa di penjelasan bakat berikutnya.